Ya, minta maaf saya duduk saudara karena kemarin overload. Terlalu capek, tidak sengaja 2 jam. Dan masih pemulihan di pinggang saya. Sehingga kemarin agak stres di pinggang. Jadi sakit. Ya puji Tuhan, kalau tetap bisa dalam keadaan apapun, saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting firman Allah diberitakan, kerajaan Allah ditegakkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan satu hal yang sangat penting pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti yang tadi pagi, ya, supaya lengkap. Walaupun ada hal yang saya ulangi juga, karena ini sangat penting, sangat dalam, dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan. Meskipun dalam kurun waktu 50 sampai 1 jam saya harus berusaha menyelesaikan. Tapi jangan khawatir, terima kasih. Jangan khawatir, saya akan terus mengajar saudara sampai saudara mencapai apa yang diinginkan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Nah, tadi pagi saya memberikan judul adalah meluruskan kepercayaan kita. Tadi pagi keras saudara, ya keras sampai suara saya serak. Karena Tuhan mau supaya saudara mengerti tentang iman yang benar. Walaupun saya mengerti, saya menyadari saya bertumbuh dengan iman yang kurang tepat. Karena sebetulnya jujur kita nggak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Ya bedanya kamu mati dijamin masuk surga gitu aja. Itu pun ya belum tentu kok saudara. Tergantung perbuatanmu bagaimana. Kalau perbuatanmu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, ya engkau selamat. Kalau tidak, ya saya tidak tahu. Terutama Kristen yang merokok dan minum, serta mengikuti adat istiadat, saya tidak menjamin orang itu selamat. Saya tidak menjamin. Karena hanya orang saleh itu yang diselamatkan. Orang saleh adalah orang yang takut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, menghormati gereja, dan mereka terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Mereka pasti diselamatkan, bukan hanya diselamatkan. Mereka akan memerintah di kerajaan 1000 tahun bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Target kita bukan cuma masuk surga saudara, bukan. Kalau cuma masuk surga, aduh saudara, buat apa Tuhan Yesus mati? Tuhan Yesus tidak membuat saudara masuk surga. Saudara memiliki hidup kekal. Hidup kekal. Hidup saudara itu kekal. Jadi tadi pagi saya katakan, saya itu malu saudara. Jadi Kristen itu sebetulnya. Karena saya lihat podo wae gitu loh. Sama itu, apa bedanya sih? Persoalanmu juga sama dengan tetanggamu. Tetanggamu nangis-nangis gak bisa bayar utang, kamu ya nangis-nangis gitu kok sama. Masalah kontrakan, pekerjaan, sibuk ngurusi cita-cita lah, ngurusi pekerjaan, sama. Makanya ada 2 hal yang tadi pagi saya tunjukkan buat saudara. Itu penyembahan kaum pengemis, itu ada di gereja. Jadi mental kaipang itu di gereja banyak hari ini. Hari ini puncaknya saudara. Full of kaipang. Do you know kaipang? Beggar. Jadi saudara tahu kelihatannya menyembah. Penyembahannya gini. Pernah tahu pengemis kalau datang ke rumah kan. Nyuwun bu, bapak, nyuwun. Itu penyembahan. Welas asih, betul? Negeri gereja penyembahannya begitu. Kelihatannya nyembah. Tapi kita mentalnya mental apa? Pengemis, minta-minta, beggar. Apa orang Kristen gak boleh minta-minta? Gak boleh minta sama Tuhan? Boleh, tapi jangan mental pengemis.
Sebab Yesus Kristus mati memberikan engkau mental pemenang. Saudara sudah dimenangkan, saudara sudah diberikan kekuatan, engkau sudah diberikan kemerdekaan. Bahkan engkau dibebaskan dari ketakutan. Gak ada orang Kristen mental ngemis. Jadi kelihatannya penyembahannya yang naik di surga ya sama seperti orang ngemis datang ke rumah saudara. Kelihatannya nyanyi, tapi roh saudara beggar. Dan saudara dilatih dari kecil kayak gitu. Minta sama Tuhan. Minta apa? Datang ke gereja minta. Datang ke gereja minta. Kenapa kita tidak peduli apa yang Tuhan minta? Selama ini kita peduli apa yang kita minta. Kita nggak pernah tanya, Tuhan kamu minta apa? Coba saudara datang ke gereja gitu kalau doa. Bapak, kau minta apa dariku? Pakai aku. Oh, saya percaya saudara, segala kebutuhanmu akan ditanggung oleh Tuhan. Dan Tuhan membuka jalan dalam hidupmu. Gak pernah Tuhan tuh membiarkan, sebab orang benar itu hidupnya ada di tangan Tuhan. Jalan hidup orang benar itu seperti rembang tengah hari. Terang saudara. Katakan amin. Dan yang kedua, ada yang kita pelajari tadi pagi yang merupakan satu pewahyuan. Dan terutama yang penyembahan ini juga pewahyuan. Jangan pikir saudara malaikat mendengar di surga itu dupa yang harum. Belum tentu. Dupa yang harum itu tergantung dari iman yang benar. Sebab Ibrani 11 ayat 6 sudah jelas dikatakan tanpa iman. Tanpa iman. Anda punya iman enggak? Lihat saudara. Memang tipis, tapi saya harus meluruskan. Salah sedikit iman saudara, kacau. Karena membias yang begitu besar. Sudutnya itu loh saudara, kalau saudara melihat garis begitu ya, kemudian hanya 5 derajat. Oke, di ujung 5 derajat, tarik aja terus, itu semakin gede. Derajatnya semakin lepas. Makanya kenapa orang Kristen yang gak punya iman yang benar, hidup semakin lama menjadi orang Kristen semakin jauh, tambah gak punya iman, tambah seperti orang dunia. Hanya bedanya dukun diganti pendeta gitu aja. Masih bersama saya enggak? Saya dulu begitu kok, saya ada masalah datang ke guamnya, ke dukun. Saya tanya-tanya kok hari baik, saya tanya nasib kok. Tapi karena saya udah Kristen saya ganti, gak tanya dukun, tanya mana? Pendeta. Mentalnya tetap sama, minta-minta. Kalau dulu saya ada apa-apa, ya datang ke orang pintar atau ke gunung mana. Kemudian saya cari rezeki di sana, saya cari jodoh bersama-sama dengan orang-orang yang mau mencari. Sekarang saya kan Kristen, carinya di mana? Di gereja. Jadi gereja ini sudah kayak gunung. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku mencari penyembah yang benar. You gak menyembah di gunung ini, di kota ini, bahkan Yerusalem. Berapa banyak orang datang ke Yerusalem, mental beggar. Loh gimana saudara? Itu orang yang gak mengenal Kristus, itu bangsa yang tidak mengenal Allah. Silakan, you mental pengemis, kelihatannya nyembah-nyembah, pakai segala cara penyembahan saudara. Sama saja kok, bedanya you dulu pakai alat ini, sekarang tanpa alat gitu aja. Tapi mentalnya tetap sama. Itu yang kita luruskan. Hal itu yang tidak pernah mencetak pendoa syafaat, tidak pernah mencetak imam. Prajurit apalagi, tidak ada. Makanya saya perlu ajarkan saudara dengan keras, dengan lurus, supaya saudara berani memiliki iman yang benar. Tetapi tanpa iman apa? Kita bawa iman enggak? You tahu enggak iman? Pikir saudara iman kita cap duit apa? Iman kita cap dolar gitu? Iman kerocok apa? Coba kita pikir, iman kita itu iman apa? Iman cap lemper apa? Ya Tuhan, rendah banget iman itu. Lihat 12 rasul. Mereka mati tetap membawa iman yang murni, lebih daripada emas, lebih dari perak. Imanmu lebih daripada dolar,
imanmu lebih daripada yen, imanmu lebih daripada gaji saudara, harta kekayaan saudara, imanmu di atas semua kekayaan dunia. Dan yang terhebat dari dunia, imanmu dalam Kristus mengatasi segala apa yang ada di dunia. Makanya tadi pagi kita belajar, Tuhan izinkan kamu soro untuk melihat imanmu kualitasnya apa. Loh, kalau saya Kristen diajar dengan iman cap ini saudara, buat apa saya Kristen? Itu tadi saya hanya ganti baju. Ngerti saudara ganti baju? Dulu saya pakai baju dengan baju dunia. Sekarang saya baju Kristen, tapi isinya sama. Casingnya aja beda. Isinya sama. Dan itu yang saya berontak. Saya berontak, saudara. Saya tidak berontak dengan Bapakku di surga. Saya tidak berontak dengan Tuhanku. Tapi saya ngomong, Tuhan Yesus, aku tidak mau Kristen seperti ini. Untuk apa aku Kristen? Aku tidak pernah diajar oleh Roh Kudus menjadi Kristen yang hanya mengubah baju. Casingnya aja diubah. Buat apa saudara Kristen begini? Kristen sandiwara semua saudara. Yang mengerti katakan amin. Maka tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bagaimana mungkin? Tadi pagi saya sampaikan hal yang keras saudara. Tuhan tidak pernah menjawab doa yang menentang Matius 6 ayat 32 dan 33. Catat itu saudara. Tuhan tidak menjawab doa yang menentang firman Matius 6 ayat 32, 33. Itu orang tidak punya iman. Mulai ngerti, iya Tuhan benar ya. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara tahu bangsa yang tidak mengenal Allah bangsa siapa? Bangsa yang tidak percaya Tuhan Yesus bukan? Bangsa yang tidak beriman, tidak punya iman. Jangan bilang iman itu cuma percaya kepada Tuhan Allah. Tidak, iman kita ada dalam Kristus, itu yang benar. Karena Kristus menang atas maut. Anda tidak bisa hanya percaya kepada Allah. Satu Allah itu. Tidak bisa. Karena iman yang benar itu hari ini diberikan melalui putranya. Dan Allah berkata, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Kepada Yesus Kristus ketika dia dibaptis dan keluar dari air, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Suara Bapa turun. Inilah anakku yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Jadi iman yang saudara punya ada iman dalam Kristus. Nah bangsa yang tidak mengenal Allah itu jelas bangsa. Kalau saya mau ngomong Kristen ya bukan Kristen gitu loh. Walaupun saya sadar tidak semua orang Kristen pengikut Kristus. Atau tidak semua orang Kristen Kristen. Kan bingung juga tuh. Tidak semua orang Kristen Kristen. Siapa yang bukan orang Kristen? Mental pengemis gitu loh. Kenapa mereka mental pengemis? Salah asuhan. Karena pendetanya mental pengemis juga. Saya pun dulu mental pengemis. Walaupun saya pakai cap iman Kristus. Untung saya tidak mati dulu. Kalau saya mati gimana kalau saya punya mental pengemis? Apakah itu iman yang sama dengan Kristus? Belum sampai saudara. Belum sampai. Saya belum punya iman Kristus. Belum. Kalau saudara mau tahu siapa yang punya iman Kristus, pelajari saksi iman di Ibrani 11 ayat 1 sampai habis. Bandingkan iman saudara dan kejar ke sana, itu iman yang benar. Makanya penginjilan harus benar. Jangan sembarang penginjilan percaya Yesus, percaya Yesus. Saudara, orang yang percaya Yesus dia adalah orang militan. Bukan sembarangan. Kalau orang hanya agama Kristen, tidak menjamin orang itu punya iman. Dan saudara kan lihat, berhenti rokok aja sukar. Bagaimana punya iman pendeta ngerokok sekali. Bagaimana punya iman? Katakan amin. Katakan amin. Bagaimana pendeta ngerokok?
Pemimpin rohani ngerokok kok punya iman gitu loh, gimana? Haleluya. Puji Tuhan. Dan Tuhan mau tunjukkan iman yang benar. Makanya kalau saudara doa seperti ini, dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara berdoa mencari yang dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari bangsa yang tidak mengenal Allah? Saudara tahu toh. Ayat 30. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Saudara, gak gampang kamu jadi Kristen itu. Gak gampang, saudara. Sekali lagi, kekristenan kita sudah dibentuk secara apa? Duniawi. Casingnya aja beda. Dalamnya sama. Sama, saudara. Dalamnya sama. Cuman ganti pendeta sama gereja. Kalau dulu kamu datang ke gunung, sekarang ke gereja. Datang ke gereja nyanyi-nyanyi, nyembah lagu enak-enak kayak gitu. Mentalnya pakai mental apa? Mental bangsa yang tak beriman. Jadi sebetulnya kita beriman enggak? Tidak. Kalau kamu beriman, kamu mati bagi Tuhan siap. Apakah kita beriman tuh hari ini? Coba tuh. Kalau iman kita sandingkan kepada harta, emas, perak. Dan saudara merasa bahwa kalau saudara diberkati, saudara beriman begitu. Anda merasa imanmu afdol begitu. Bagaimana mungkin orang ateis itu gak pernah doa, tapi mobilnya mewah, rumahnya mewah, pernikahannya baik semua. Keturunannya baik, itu orang ateis. Orang yang tidak pernah doa, menyembah Tuhan, tidak percaya Tuhan. Tapi harta bendanya melimpah. Kok bisa? Coba toh mikir. Tanpa iman. Kemudian kita dikasih iman untuk kejar apa yang diperoleh ateis. Betul ya? Goblok. Goblok gak? Coba ngomong kanan kiri, ojo goblok. Saya jauhkan ini supaya tidak banyak tersinggung, saudara. Saya ngomong goblok nanti mati orangnya. Bodoh enggak? Upit enggak? Upit tuh. Kalau stupid kan kasar. Upit. Ngerti enggak? Tadi pagi Nika datang enggak sama Elisa juga? Hah? Enggak datang. Kemana? Streaming ya? Sakit ah? Enggak. Domba saya, saudara, makanya ketok. Sekali lagi, saudara ya. Apakah kita ini punya iman toh sebetulnya? Kembali ke ayatnya tadi. Saya katakan tadi pagi, doa yang ini, ngelawan ini, kamu tidak didengar doamu sama Tuhan. Jadi jangan model kayak rohani gitu loh. Doa saya dijawab Pak, orang usah doa tetap kamu bisa dijawab. Bukan dijawab, bisa. Karena orang ateis nggak doa, dia punya rumah kok. Orang Kristen kan rohani. Disalut rohani. Padahal dia nggak benar. Masih bersama saya enggak ini? Apa mau cepat pulang? Masih lama loh ini. Tahan loh ya. Saudara ngerti, saya harus luruskan iman ini. Karena iman ini tidak didapat oleh Tuhan. Iman yang benar ini adakah? Makanya Tuhan Yesus waktu datang nanti dia berkata, adakah iman di bumi? Iman cap apa? Ayo nyo, jangan ngomong sendiri ya. Perhatikan di sini. Tak marahi lo sama om nanti. Masuk TV lo kamu. Ngerti saudara?
Apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Loh kalau orang Kristen katanya punya iman masih ngomong begini, ya udah gak usah Kristen dah. Jangan disalut rohani lah saudara. Udahlah. Yang urusan rohani itu urusan kekal. Warisan itu loh nanti, kejar itu loh. Kemuliaan, mahkota, perkenanan Tuhan. Mati duduk bersama Tuhan, terangkat itu kejar. Gak usah lah Anda salut rohani. Orang ateis bisa makan kok, gak doa bisa makan. Kamu bisa makan, ngomong Tuhan kasih makan. Bagaimana mungkin? You tanpa Tuhan masih makan, saya kasih tahu. Tapi beda dengan iman. Iman itu bukan dipakai untuk makan. Iman dipakai untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mati, martir. Itu baru iman. Jadi selama ini banyak salah loh saudara. Iman kita jelek banget saudara. Orang kalau punya iman, tidak mungkin ibadah tidak karu-karuan. Kerja bisa, besok Senin kan kerja itu orang. Minggu tidak ibadah, Seninnya kerja kok bisa. Kecuali sakit ya. Saya ini kadang itu pusing saudara. Saya sudah ngajari tolong kabari saya. Tapi bebal semua gitu loh. Jempolnya potol kabeh jane. Ngerti sudah? Suruh ngabari saya itu loh. Kok sukar kenapa ya saudara? Apa sukarnya saudara WA saya? Nanti kan banyak yang WA ini. Dengar soal streaming. Jempolnya potol kabeh jane. Ngerti? Bebal. Gitu punya iman. Iman apa? You gak usah ngomong iman di hadapan saya. Kalau kamu masih imanmu kamu sejajarkan dengan makanan, minuman, pakaian. Gak usah iman. Tapi kalau kamu ketemu saya ngomongnya tentang jiwa-jiwa. Tentang saudara memberitakan kebenaran, siap memberi hidup menjadi pelayan. Pendoa syafat imam, itu loh saudara. Baru orang beriman. Tapi kalau Anda datang ke saya hanya masalah kontrak rumah, masalah makan, minum, pakaian. Saudara Anda bukan orang beriman. Gereja bukan ngurusi itu. Walaupun gereja peduli memberi bantuan dan semua tetek bengek. Katakan amin. Harusnya atmosfer gereja itu dipenuhi dengan kerajaan Allah. Dipenuhi dengan doa. Dipenuhi dengan erangan akan keselamatan jiwa-jiwa. Bukan erangan akan masalah kehidupan. Gila. Tuhan gak mendapatkan iman di gerejanya. Apa yang kami pakai? Ini yang dicari. Dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 32. Tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, hei dengar orang beriman. Bapamu yang di surga itu tahu. Bapamu itu tahu. Bapamu tahu. Termasuk kamu gak ibadah itu bapamu tahu itu yang dengerin streaming itu. Kalau urusan utang, urusan makan minum, teriak-teriak sama Tuhan. Urusan ibadah macak, orang ngerti belas. Pikirmu bapamu buta apa? Bisa ngerti sekarang. Kalau kamu masalah duit, kamu bengok-bengok sama bapamu. Tapi masalah ndak ibadah, macak goblok sama bapamu kamu. Supaya bertobat. Yang ngerti katakan amin. Bapak itu tahu segalanya. Apa dia diam? Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makanya Rasul Paulus ajarkan di surat Filipi dikatakan Allahku
akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus, gitu loh. Kalau kamu mempunyai iman yang benar yang nanti saya jelaskan, saudara, Allah itu memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Intinya ya saudara, udahlah orang beriman tuh tidak usah sumpah dengan dunia ini. Katakan amin. Itu yang saya mau menjadi Kristen. Kalau saya menemukan iman Kristen kayak gitu, saya mau saudara. Walaupun sampai hari ini saya sukar menemukan. Minta maaf ya, dari level pendeta sampai jemaat biasa. Podo wae. Pendeta nangis-nangis doa puasanya gara-gara minta mobil. Gila apa? Ngapain doa puasa minta mobil? Ajaran apa itu? Doa puasa minta alat musik itu. Lihat saudara, kelihatannya baik ya, benar ya. Hei, Anda lihat di Alkitab doa puasa itu melawan kuasa jahat. Itu doa puasa. Saya tuh kadang, ya itu tadi gak make sense. Nah saya gak mau anak-anak rohani saya, imam-imam yang bersama saya sampai mati ya kita sama-sama. Anda mental pengemis. Malu saya saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah kembali kepada Matius 6 tadi. Doa, kalau saudara doa seperti orang tidak mengenal Allah, tidak dijawab kok doamu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah orang yang berdoa, mentalnya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, Tuhan jawab doamu. Sekarang kamu peduli apa? Saya mau tanya. Saudara, peduli apa? You peduli rumah. Arah hidupmu itu kemana sekarang? Ke cita-cita. Doamu tidak dijawab. Kok Pak Febi begitu? Tanpa doa cita-citamu tercapai. Ngerti sekarang saudara? Tidak usah doa. Tak jamin cita-citamu tercapai. Asal kamu ngerti etos kerja. Menjadi orang jujur dan dipercaya. Itu aja. Kamu maling, penjara itu bagianmu, titik. Maling tidak akan bisa mendapatkan hidup enak. Mental maling, pencuri. Pencuri aja masih mau berdoa waktu mencuri. Hebat enggak? Bahasa roh lagi. Orang Kristen bohong tapi bahasa roh. Ada enggak? Ada enggak? Ngerokok tapi bahasa roh banyak enggak? Lah iya. Punya iman enggak itu? Ngerti toh sekarang? Jadi enggak main-main loh saudara Kristen itu. Memang Tuhan berkata, banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Sedikit loh saudara. Ayo main-main no sama Tuhan sekarang. Main-main no. Enggak apa-apa. Saudara masih hidup kok, enggak apa-apa. Nanti waktu kau mati baru kau tahu rasa. Udah terlambat. Terlambat sudah. Jadi doa yang melawan firman ini tidak dijawab. Artinya you enggak usah doa. Gitu loh maksudnya Tuhan. Jangan sok rohani di depan Tuhan. Nah ini yang Tuhan teguhkan tadi pagi supaya saudara mengerti. Ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Doa yang tidak dijawab Tuhan ada doa seperti orang yang mencari bangsa-bangsa. Yang dicari bangsa-bangsa. Orang yang berdoa mencari apa yang dicari bangsa-bangsa tidak dijawab doanya. Tapi kok Tuhan kabulkan? Tidak saya bilang. Sekarang ngerti saudara. Mau taruhan sama saya? Ayo taruhan.
Anda tidak usah doa. Kamu sukses bisa. Makanya saudara tahu, orang Kristen ketemu orang ateis bisa ngomong. Enggak bisa ngomong. Kecuali rasul-rasul bisa. Mereka mati karena penderitaan Kristus. Hidupnya hanya untuk Kristus. Mati keuntungan. Hidup kita untuk siapa? Saya mau tanya. Dunia. Dunia. Cuman kita pakai Yesus supaya kita bisa dapat dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, luruskan percaya kita. Karena ini urusannya dengan iman. Saya pribadi saudara, jujur saya memperoleh pewahyuan ini setelah saya berdiri sebagai imam. Saya terima keimaman, saya sadar Tuhan singkapkan sejak 2017. Tidak bisa kamu biarkan umatku tidak memiliki iman yang aku punya. Sebab iman yang aku punya, aku berikan kepada mereka. Kau imanmu iman kerucuk. Tahu kerucuk? Imanmu iman yang lebih rendah dari duit. Kita mesti ngakui loh saudara. Yang bertobat katakan amin. Pasti kita jatuh di sana semua. Dan karena kita diajar begitu. Saya pun begitu dulu gitu loh. Makanya sekarang bersyukur kok tidak mati dulu gitu loh. Coba mati gimana? Iman seperti apa yang berharga di hadapan Tuhan? Ya pelajari toh rasul-rasul itu loh saudara. Tadi pagi saya sudah ajarkan rasul semua mati dengan tersenyum. Mereka tidak mati ngenes. 12 rasul semua mati karena Tuhan disalib terbalik, disalib cross, dibakar, dibunuh, ditusuk. Mereka tersenyum mati. Tadi pagi saya sudah katakan, kalau mau tahu orang mati tersenyum, lihat orang yang mati di Gaza, buka di YouTube mati tertawa, tersenyum. Lihat kematian mereka, senyum. Apakah sampai iman kita ke sana? Menderita harus senyum. Makanya kita berlomba nanti mati, harus senyum. Saya tadi pagi katakan kalau Anda mati ditaruh di peti mati. Ya, saya lihat Anda merengut, tak tempeling saudara. Ya, tapi tidak ada orang. Tunjak ini langsung saudara. Biru toh. Orang ngelihat mau nyemprot, loh kok biru ya. Mati mengkeret ngamuk ya saudara. Loh ada loh mati tersenyum loh. Mati tersenyum karena apa? Karena kamu puas, cita-citamu tercapai. Anak-anakmu sukses, begitu. Kan ada banyak orang, Pak, saya kalau udah lihat anak saya sukses, ya, saya tidak akan mati tenang Pak. Ngerti sekarang? Ini orang Kristen ini yang ngomong. Mati kok sih mikir anak sukses loh. Lah kamu sukses gak dalam Kristus? Ibadah gak pernah bolong-bolong, peduli dengan pelayanan tidak terlibat ngaku Kristen. Gimana mungkin tuh? Terus matinya tersenyum. Tersenyum apa? Senyum Dracula itu saudara. Haus darah. Musuh Allah. Banyak sekali orang Kristen jadi musuh Allah. Gagal semua loh saudara. Maka saya ajak saudara jangan gagal. Di tempat ini Tuhan Yesus harus menemukan iman kita, iman seperti Kristus. Katakan amin. Iman kita lebih dari pekerjaan, iman kita lebih dari dolar, iman kita lebih dari semua emas dan perak, iman kita lebih di atas semua yang paling berharga di dunia. Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Imanmu harus di atas itu. Makanya orang Kristen saudara, warisan mau direbut lah. Ya,
Mau diusir lah, dibunuh lah, tersenyum dia. Saya tunjukkan satu ilustrasi supaya saudara mengerti tentang iman yang benar. Ada dua anak. Saya memberi ilustrasi tentang anak aja ya. Anak remaja gitu ya. Yang satu ulangan matematika itu dapat 3. Ketek longgo orang Jawa bilang. Ya. Sering ya, kamu dapat kera, enggak pernah ya. Oh hebat. Minimal 8 itu. Orang gemuk. Oh, 2 onde-onde gitu ya. 3, jelek tau saudara. Yang satu dapat 100. Dua-dua datang ke Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mana penyembahannya yang diterima? Yang matematika nilai 3 atau matematika nilai 100? Yang nilai 3 angkat tangan. Yang diterima, angkat tangan yang 3. Gak apa-apa, gak takut, gak usah takut. Saya gak akan masukkan penjara, masuk lapor polisi gak mungkin. Yang setuju, yang matematika nilai 3 waktu nyembah sungguh-sungguh itu diterima oleh Bapak. Ayo angkat tangan, yang 3, yang nilai 3. Oh, satu, enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, enggak saya laporkan. Ini cuman kita ini brainwash aja. Kita ini coba loh otak kita. Siapa lihat. Wajah penderitaan semua ini memang. 1, 2, waduh. Jadi nilai 3 itu justru diterima ya. Oh, kamu iri hati soalnya. Angkat tangan tinggi toh. Oh, wah hebat. Siapa yang nilai 100? Angkat tangan. Enggak apa-apa. 1, cuman 1, yang 100 jujur aja enggak apa-apa. Supaya saudara mengerti, yang 100, oh 1 ya Iwan ya, wah puji Tuhan, 2 berarti ya. Ada lagi yang 100. Siapa yang setuju bahwa dua-dua diterima? Yang tinggi. Wah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang enggak angkat tangan tadi apa? Bingung gak saudara ya? Apa golek selamat? Terima kasih. Kamu itu lebih baik diam Pak. Paling aman. Justru yang diam itu enggak diterima Tuhan saudara. Kamu munafik kamu. Saudara dengar. Jawaban yang benar Tuhan menerima. Dua-dua sama penyembahannya diterima. Sebab Tuhan tidak melihat nilai. Dia lihat hati yang menyembah. Bisa ngerti? Karena Tuhan terima kita apa adanya. Kok Anda ikut Tuhan Yesus, Anda memberi nilai. Lucu enggak? Dan orang Kristen mencoba membuat nilai karena Kristus dalam dirinya. Yang duniawi tadi. Saudara, yang nilai 3 itu mungkin ya karena dia punya IQ yang mungkin tidak bagus, tapi dia sudah berusaha kok. Tapi penerimaan Tuhan bukan tergantung pada nilai, tapi hatinya. Dua-dua punya hati mencintai Tuhan. Dua-dua. Tuhan tidak peduli, you matematikamu 100, matematikamu dapat nilai 3. Allah tetap mengasihi engkau. Selama-lamanya dia berkenan dalam hidupmu. Gak ada bedanya. Tuhan Yesus juga gak tanya. Adi, nilaimu 3 ya kemarin ya? Tidak. Saudara. Supaya saudara ngerti bagaimana saudara melayani Tuhan. Luruskan kepercayaan saudara dengan benar. Jangan salah faham. Sehingga kamu salut di hidupmu itu dengan yang rohani. Ternyata kamu tidak beriman. Maka itu Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4, ayat yang terkenal saudara tahu, ayat 23, Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Anda akan ngerti sekarang.
Anda menyembah dalam roh dan kebenaran itu dalam iman yang bersih. Iman yang murni. Iman yang murni diletakkan di dalam Kristus di surga sana. Tapi Anda punya iman kualitas itu di dunia. Orang benar hidup dengan iman. Bertolak dari iman, dipimpin kepada iman. Hanya orang benar hidup dengan iman. Dan iman ini benar. Iman ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah di dalam daging. Dan kesuksesan, kemakmuran dan semuanya. Makanya ayat ini berhubungan dengan penyembahan yang benar. Apakah penyembahanmu benar? Tergantung imanmu di mana. Kalau imanmu kamu belajar, kamu taruh ke cita-citamu, penyembahanmu tidak benar. Kalau imanmu kamu taruh di gajimu, ditaruh kepada kesuksesan, penyembahanmu tidak benar. Abuse, kotor. Bukan roh dan kebenaran. Sekarang ngerti ya? Makanya ayat 22-nya ini 1840 loh saudara. Kan saya bilang panjang dong. Panjang loh saudara. Karena untuk membetulkan ini udah gak mudah saya. Tapi oke lah. Anak rohani saya sajalah. Orang-orang mau dengar apa yang saya sampaikan aja. Gak mudah saudara. Gak mudah. Karena hampir 90% orang Kristen tidak punya iman yang benar. 90%. Cuman 10% sudah. Dan 10% ada di sini. Tepuk tangan. Benar, benar saudara, benar. Oh saudara, tadi pagi saya teriak itu udah buka semua kok saudara. Ini di depan ini kayak gini panjangnya saya harus memberi pengertian buat saudara. Ayat 20. Di sana dikatakan apa? Nenek moyang kami. Ini orang tidak mengenal Allah. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Saya juga dulu di atas gunung. Dia cari apa di atas gunung? Cari jodoh, cari rezeki, cari cita-cita, cari berkat, cari duit, ajaib, semua keajaiban, misteri bim, salabim, turun. Itu di gunung. Dipercaya, makanya jangan heran sampai hari ini ada gunung-gunung yang dipercaya untuk mendatangkan rezeki. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Jadi perempuan ini berkata nenek moyang kami menyembah di gunung. Ini sama dengan gini loh. Oh kalau saya Pak, saya ini biasanya kalau ada masalah ya saya punya orang pinter. Saya punya namanya guru spiritual. Itu bahasa halus gitu loh. Bahasa umumnya apa? Ya saya datang ke dukun gitu loh, paling enak. Guru spiritual. Nah guru spiritual ada dua, pendeta sama dukun gitu loh. Ngerti? Kalau kami Pak, ada apa-apa kami datang ke guru spiritual, dukun kami. Lah kalau kami mengadakan persembahan, selamatan, ya kami ke gunung itu Pak. Ngerti sekarang? Terus ngomong lagi, kalau orang Kristen ke gereja Pak, kalau orang Kristen ke pendeta Pak, kalau ada apa-apa tanyanya pendeta, kalau ada apa-apa doa mintanya ke gereja. Bisa nangkep sekarang? Dia ngomong apa? Tetapi kamu katakan, dia tahu kalau Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Dia tahu penyembahan orang Yahudi di mana? Yerusalem. The center of worship sampai hari ini. Karena di sana ada bait suci. Padahal bait suci sudah roboh, dirobohkan. Bahkan Tuhan Yesus berkata robohkan ini. Hancur toh sampai sekarang. Yang makanya tembok ratame yang orang nyembah-nyembah itu kan tembok bait suci sebetulnya. Yerusalem tempat orang menyembah. Itu kan sama dengan kalau orang Kristen nih.
Kalau kamu menyembah di Yerusalem, jawab Tuhan Yesus apa? Ini roh agamawi. Jadi gereja itu sebetulnya idem dengan agama lain gitu loh. Penyembahnya sama, pencapaiannya sama. Apa bedanya ikut Tuhan Yesus dan tidak? Ya bedanya you dijamin masuk surga kalau you taat, mudah-mudahan. Ya sama aja toh Pak, di tempat kami juga begitu. Kalau kami nggak taat ya kami nggak masuk surga. Maka kami berjuang sungguh-sungguh, kami rajin ibadah, subuh sudah ibadah. Lah orang Kristen subuh ngapain? Tidur. Subuh tidur, 4:30 Pak Febi sudah bangun-bangun, kemulan tambahan. Tapi tidak ada di sini. Di sini semua 4:30 sudah bangun semua. Bangun, bangun. Kalau kerungu. Yang tersinggung katakan amin. Lihat saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, lihat kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah siapa? Bapa. Beda, Bapa. Bukan Allah saja, Bapa. Saatnya nanti, kapan? Ketika aku dimuliakan. Di kayu salib, you percaya kepadaku. Akulah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu akan ketemu Bapa. Kamu beda. Aku dari surga. Barang siapa yang percaya kepadaku, kamu datang dari surga. Saatnya tiba bahwa kamu akan menyembah bukan di gunung dan bukan di Yerusalem. Dua-dua Tuhan katakan begitu. Jadi sama seperti ketika orang datang ke saya. Dia cerita, Pak kami ini kalau ada apa-apa ya datang ke dukun, kalau Bapak ke pendeta. Oh tidak, tidak. Kami tidak akan datang ke pendeta dan kami tidak akan menyembah di gereja. Bukan ke penyembahan yang kamu sembah. Sebab yang kamu sembah itu hawa nafsumu. Tapi yang kami sembah Allah Elohim. Yesua Hamasiah. Dan penyembahan kami hanya untuk kemuliaan Dia. Bukan untuk hal yang materi. Mau angka 3, mau angka 100. Allah tetap menerima penyembahan kami. Sebab hati kami murni, iman kami tetap penuh, murni hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Makanya percaya Tuhan Yesus kalau ingin jadi sukses. Berhenti, tinggalkan kekristenan. Kalau jadi Kristen mau jadi sukses, buyar Kristenmu harus. Percuma kamu Kristen. Kamu tidak dipilih. Tapi kalau kamu Kristen karena kamu hanya ingin hidup berkenan, mencari kesukaan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, hidup benar, baru saudara Kristen. Jadi Tuhan Yesus tunjukkan tidak. Yerusalem itu sakral loh saudara. Sampai hari ini loh. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu tidak menyembah Bapa di gunung ataupun Yerusalem. Loh kok hari ini gunung sama gereja sama? Bagaimana saudara? Nah kalau ini tidak saya cut dulu, penyembahanmu mentah di hadapan Tuhan tidak akan naik. Berubah saudara, berubah. Anda harus punya iman yang benar. Ayat 23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Lihat saudara. Kamu menyembah enggak kamu kenal. Kamu enggak kenal, kamu enggak ngerti apa-apa. Karena kamu tidak mau belajar. Dan kamu menolak ajaranku. Maka aku menolak kamu kata Tuhan. Enggak mau belajar, lihat aja orang Kristen ajak pengajaran. Kalau hari Selasa, puji Tuhan kalau di sini penuh. Coba orang Kristen ajak pelajaran, mau enggak? Tapi kalau mujizat KKR, wah kan penuh. Lihat saudara, suruh belajar mau. Siapa yang tertarik? Karena mereka tidak mengenal firman-Ku. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama Allah. Bagaimana saudara tidak mengerti firman? Makanya hidupmu terbelenggu.
Kamu percaya, tapi kamu tidak percaya. Kamu terbelenggu, kamu diikat oleh segala yang ada di dunia ini. Dan kamu datang mau menyembah aku. Penyembahan apa yang kau naikkan kepadaku? Dasar apa yang kau naikkan? Pakai apa engkau menyembah? Pakai iman Tuhan. Iman yang mana yang kau pakai? Kalau engkau tidak pernah tahu firman-Ku. Tuhan tuh gak bangga kok saudara. Kamu pintar nyanyi lagu rohani. Enggak. Tuhan gak bangga. Kamu pakai kalung salib, liontin salib, anting-anting salib. Tidak sama sekali. Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan tidak tarik dengan berkat yang Dia berikan kepadamu. Tidak. Sebab yang Tuhan kehendaki adalah hatimu. Sebab di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hatimu ada di surga, kerajaan Allah, itulah harta yang paling indah. Kehilangan harta dunia, engkau tetap tersenyum, engkau tetap beribadah, engkau tetap memuji, engkau tetap menyembah sampai mati, sampai mati, sampai mati, sampai mati, sampai mati tersenyum. Allah dimuliakan dalam hidupku dan matiku. Jangan mati ngenes orang Kristen, jangan mati ngenes. Makanya saya kan cerita ya sama teman-teman. Ini gereja pendetaannya, wah penyembahannya hebat. Firmannya hebat, ujungnya sama dengan gunung dan Yerusalem. Makanya perhatikan, kalau sudah pakai aneh-aneh, mistik-mistik, sepertinya disalut dengan rohani, kerajaan Allah surga turun waktu ibadah. Penipuan saya bilang. Itu penipuan semua. Bohong saudara. Dan ujungnya mereka selalu tantang saudara toh. Ujungnya apa? Supaya kamu tambah diberkati. Betul? Saya punya botol ini. Bawa pulang. Saya percaya dalam 10 hari rekeningmu akan bertambah. 9. Percaya, rudukan saudara. Tapi persembahkan dulu yang berharga. Dompetmu yang paling besar, uangnya berapa? Lihat model-model gini loh. Model gini itu loh. Anda mengasihi Tuhan, lihat dompet. Beri yang terbaik. Apa yang terbaik? Angka 6, angka 10, angka 3. Mana yang terbaik? Kok bisa itu? Untung saya itu enggak punya dompet saudara. Enggak ngurusi duit saya itu. Pernah saudara saya ajar begitu? Lihat yang terbaik. Kenapa kalau saya ngasih yang biasa? Coba tahu saudara. Ilmu apa ini? Ilmu gendam. Yang setuju tepuk tangan. Setuju kabel ya. Ilmu gendam dipakai di gereja, betul nggak? Udah enggak usah paksa orang. Siapa yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, beri gelangmu, beri jammu, ora usah. Hatimu saudara. Katakan amin. Hatimu yang Tuhan cari itu. Tuhan tuh pegang hatimu kok nanti itu. Enggak usah dipaksa-paksa, perpuluhan barang. Orang enggak ngasih perpuluhan di telepon. Handi, minggu lalu kok enggak keluar ya? Ngelindur kamu. Pernah saya begitu? Saudara, sungguh kok. Kalau saya jadi Tuhan Yesus ya saudara. Tak bakar semua gereja, habis hari ini. Orang gereja-gerejoan dah, enggak usah. Tapi kan saya bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia kepala gereja, dia tahu di mana tubuhnya. Tidak semua gereja itu milik Tuhan Yesus. Saya kasih tahu. Mari kita bersaing. Mari kita berlomba para gembala. Mari kita berlomba di hadapan Tuhan.
Anda mau pegang nilai berapa di hadapan Tuhan? Mungkin saya 3, saya bodoh. Anda 100. Tapi saya mau katakan, Allah menerima 3 dan 100. Bahkan Allah bisa menolak yang 100 kalau hatinya tidak benar, imannya tidak lurus. Dan Allah menerima yang 3, tapi dia benar, dia lurus, maka dia mendapat upah besar di surga. Katakan amin. Kembali ke ayat tadi Yohanes, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa ini yang Tuhan cari. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baru 23 muncul ayat dan Tuhan Yesus berkata, silakan 23, tetapi saatnya akan datang. Saatnya kapan? Saat ini. Saatnya itu kita ini saudara. Nah Tuhan Yesus sedih lagi, tolong pemusiknya masuk. Tuhan Yesus sedih. Ayat ini tidak digenapi hari ini gitu loh. Kemana pemimpin-pemimpinku, kemana gembala-gembalaku. Penyusup telah datang, kapitalisme datang, gendam datang, ilmu pelet datang masuk gereja. Semua tujuannya di sini hanya dolar, hanya uang, hanya berkat jasmani. Mereka mencari aku bukan karena mereka melihat tanda, tetapi supaya mereka kenyang. Kamu cari aku tidak melihat tanda, tapi supaya perutmu kenyang. Maka itu saudara berbondong-bondong orang luar datang ikut Kristen karena dia pikir Kristen itu mobil-mobilan saudara. Kamu nggak lihat orang Kristen yang sepeda ontel. Hah? Coba atau lihat mereka. Jangan lihat yang mobil. You pikir ikut Tuhan Yesus punya mobil. Hei dengar. Kalau mau punya mobil kerja. Katakan amin. Jadi Anda harus ngomong gitu. Jangan sok-sok Tuhan, sok-sok Tuhan. Orang itu digobloki gitu loh. Ngerti saudara? Dibodohi, akhirnya ikut Kristen toh. 3 bulan ikut Kristen, rumah kontrakan gak bisa bayar. Mu'alaf, buyar Kristen ini. Gimana saudara? Saya mendapatkan report bahwa ada 200 orang ketika terjadi peperangan di Gaza. Mereka meraung, menjerit. Dan ada hamba-hamba Allah melayani, memberi makan, minum, dan menyampaikan berita baik. Saudara, mereka mendengar firman. Di tengah pergumulan mereka, bayi mati, keluarga yang disayangi meninggal semua. Saudara tahu, malamnya mereka bermimpi didatangi Tuhan Yesus satu persatu. Saya yakin saudara, orang-orang yang seperti ini militan. Mereka ikut Tuhan bukan karena duit saudara, tapi mereka mau keselamatan yang sejati. Karena mereka sudah mengorbankan segalanya saudara, amin. Itu loh saudara, itu yang kita bangun. Tuhan itu senang kok saudara itu nilai 3, tetap senang kok. Kamu nilai 100 sama, Tuhan tuh tidak bedakan cintanya dengan yang 3, dengan yang 100. Karena dia Bapa. Kalau saudara punya anak, anakmu nilainya 3. Maaf saudara, nilainya itu jelek terus. Kemudian anak yang lain nilainya 100-100. Apakah kasihmu beda? Tidak. Tidak. Orang tua memiliki kasih yang sama. Sebab mereka adalah anak-anak mereka. Tidak ada kasih orang tua ditentukan oleh harta benda, oleh karena kepintaran, oleh karena apapun. Tidak. Itu yang saudara mesti ngerti. Loh kalau Allah tidak mencari itu, kenapa Anda mencari, mencoba untuk menyogok Tuhan tentang itu? Tidak. Jadi saudara tidak perlu bersusah payah. Tidak perlu. Jalani hidupmu dengan baik, bertanggung jawablah atas hidupmu dengan baik. Tetapi Anda tetap mengasihi Allah dalam roh dan kebenaran. Katakan amin.
Makanya Tuhan katakan saatnya tiba. Sekarang Bapa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demi. Ini yang Tuhan cari. Adakah gereja yang menyembah dengan benar nih? Ada Tuhan di mana? Di Janti. Kami tidak peduli hidup kami mau nilai 3, mau nilai 100. Kami tetap berjalan sebab Engkau kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Dan kami siap menghadapi apapun. That's all, sudah selesai. Ngerti saudara sekarang? Ini true worshiper saudara. Percumalah Anda pemuji di sini, WL ada. Tapi mentalmu beggar. Penyembahanmu tidak diterima. Bedanya itu tadi. Oh kalau dulu Pak kami di gunung. Tapi Anda di gereja. Kan gitu. Toh ujungnya sama toh Pak. Masalah kontrakan toh. Masalah rumah toh. Masalah anak jodoh toh. Masalah cita-cita toh. Masalah politik toh. Masalah kamu pengen sukses toh. Kamu kan pengen jadi artis toh. Ya sama Pak. Kalau saya dulu datang ke dukun. Anda ke pendeta Anda. Apa itu iman Kristen? Gimana saudara, enggak benar ini. Ini udah enggak benar ini. Mari kita demo ya. Besok saya ajak demo mau. Dengan cara apa? Doa pagi bersama saya, amin. Kita minta saatnya gereja berubah. Saatnya orang Kristen berubah. Saatnya jemaat berubah. Ini mental pahlawan loh saudara, mental prajurit. Makanya seorang prajurit tidak memusingkan tentang penghidupannya. Loh saudara kita prajurit apa bukan? Belum sampai iman Kristus atau iman prajurit. Sudah jam 7 saudara, belum selesai loh ini, panjang loh. Anda masih siap mendengarkan firman Tuhan? Gak rela saudara ya. Buka surat Yakobus. Saya belum berbicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego lagi. Saya masih belum berbicara satu hal yang penting, nantilah satu dikit lagi ya, dikit aja. Buka surat Yakobus supaya Bapak Ibu saudara mengerti. Aduh saudara, ada banyak hal yang Tuhan mau berubah kita ini. Tolong buka di Yakobus berapa? 5 ya. Yakobus bentar ya. 4 saudara. Ayo kita buka sedikit supaya ngerti. Jadi saudara punya iman yang benar murni gitu. Dan imanmu lebih dari emas dan perak. Itu di surat Petrus. Karena kamu dipelihara dengan kekuatan Allah. Ya, maka itu dengar khotbah yang pagi supaya lurus benar nih. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari apa? Hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu. Ini yang membedakan kamu dengan ateis, gitu loh. Ngerti? Ateis dia tahu hawa nafsunya apa. Dia tata dengan benar kok hawa nafsu. Dia cari rezeki itu, ya. Kalau orang beragama kan ngomong rezeki ya. Kalau mereka udah nggak ngomong berkat, dia usaha untuk memenuhi hidupnya dengan benar, saudara, dengan benar loh. Coba lihat di Jepang itu. Di Jepang itu banyak ateis, bukan orang Kristen, tapi lihat etos kerjanya. Bisa ngerti, saudara? Dia hormat loh. Kalau hormatnya membungkuk-bungkuk loh. Seneng kalau masuk toko Jepang. Pak Febi pernah? Belum pernah. Saya cuma lihat, seneng ya. Bagaimana saudara dihormati seperti itu? Sedangkan di kita, maaf ya, ditoleh aja enggak. Dan sana saudara setelah berbelanja, Anda itu tetap dihormati gini. Sampai Anda keluar betul jauh, baru dia berdiri loh. Saudara. Bungkuk terus loh. Loh ini pernah dicek oleh seorang hamba Tuhan. Bagaimana etos mereka dalam bekerja. Seorang hamba Tuhan itu beli di toko di Jepang. Setelah itu dia keluar, dia tuh kemudian terima kasih, kan membungkuk saudara. Ya terima kasih sampai sungkan kan ikut bungkuk. Terus kemudian dia berjalan 3 langkah. Loh kok ini belum berdiri. Sampai dia akhirnya belok tikungan. Waktu belok dia berhenti ngintip saudara. Baru berdiri loh saudara. Itu orang ateis loh. Itu sistem saudara.
Itu dari diri saudara sendiri. Makanya datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu. Ya tergantung kamu minus dirimu sendiri toh. Ngerti nggak sekarang? Tuhan tuh sudah memberikan kemampuan ke saudara. Tanpa Tuhan kamu itu bisa makan, saya kasih tahu. Tanpa Tuhan kamu punya mobil, tanpa Tuhan kamu punya jodoh, tanpa Tuhan kamu punya segalanya. Karena kamu diberi otoritas untuk memperoleh itu. Asal kamu manage hidupmu dengan benar. Bisa ngerti sekarang? Itu enggak ngomong agama loh. Kalau you nyentuh agama, you nyentuh iman, urusannya itu di atas. Sekarang ngerti? Kalau Anda punya iman ke atas, you ngurus di atas dong. Sambil kamu manage hidupmu yang di bawah. Ngerti sekarang? Kenapa? Ini orang Kristen dong. Rasul Yakobus ini ngomong. Kenapa datang sengketa, pertengkaran di antara kamu? Ini jemaat lagi tengkar. Di dalamnya juga penuh pertengkaran. Persoalan tok dalam jemaat. Bukankah datangnya dari mana? Hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu. Benar toh? Coba pulang renungkan hawa nafsumu apa? Kamu mikir ini, cita-cita, mikir anak, mikir, terus berjuang. Kamu tidak pernah mikirin Tuhan. 2. Kamu mengingini sesuatu. Betul? Kamu mengingini sesuatu toh. Tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu apa? Membunuh. Nah ini orang-orang yang, ini Kristen loh ini. Ini orang Kristen loh. Yakobus ngomong ke orang Kristen. Kalah dengan orang ateis. Orang ateis tidak pernah bunuh orang. Dia kerja jujur. Dia cari duit halal. Walaupun kelakuannya terserah dia. Dia mau minum, dia mau ngabuk, dia mau ngesek. Tidak ada hubungannya dia. Dia tetap baik kerjanya. Bangun pagi, berangkat on time. Kerja jam 7. Sebelum jam 7, jam 6 sudah di tempat. Itu orang ateis. Orang seneng pakai orang ateis. Kerja sungguh loh. Gak urusan, dia mau ngesek. Dia mau punya istri 10 pun gak urusan dia. Makanya saudara kan heran dong. Saudara di Jepang itu, kalau pagi-pagi Anda jalan, jam 4 itu orang mabuk di pinggir-pinggir. Itu pekerja hebat semua lah. Urusan apa? Mabuk jangan pekerjaan, tidak ada hubungan sama dia. This is my private. Ini hak asasiku dong. Ya memang begitu memang. Karena dia tidak beragama. Karena dia tidak percaya Tuhan. Beda dengan orang beragama sama orang yang beriman. Sekarang ngerti? Anda mau jadi ateis? Silakan. Anda mau mabuk, ngesek, gonta-ganti pasangan, monggo silakan. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaanmu. Tidak ada hubungannya. Itu hakmu. Tapi kamu tidak mengenal Tuhan toh. Nah ini orang Kristen loh. Orang Kristen loh ini. Makanya Yakobus ngajari ini. Kamu gak memperoleh, kamu bunuh. Kamu iri hati. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu apa? Bertengkar. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Ya jelas gak bisa berdoa orang bunuh kok. Karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara mengerti. Sekarang. Bedanya ateis sama orang Kristen. Supaya kita bisa cek. Apakah aku ini orang Kristen bener atau ateis ya? Jangan-jangan saudara ateis yang pakai label Kristen gitu aja. 3. Atau kamu berdoa juga. Lo berdoa. Tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Jadi ngerti, yang di depan saya sudah jelaskan. Doa yang melawan Matius 6, 32-33 tidak dijawab Tuhan. Jangan saudara pakai standar sukses itu dijawab Tuhan. Standar berhasil itu dijawab Tuhan. Standar untung dijawab Tuhan. Tidak. Karena Allah tidak berkenan tanpa iman. Saudara mau tahu orang saleh?
yang disertai dan dijawab Tuhan ada sampai hari ini. Lihat hidup saya. Apa yang saya lakukan. Gak usah lihat orang lain. Kamu tahu penyertaan Tuhan. Orang saleh didengar Tuhan. Jadi saudara pikir doa kamu dengar. Ada warung namanya Sontoloyo. Ya, warung Sontoloyo ada. Itu orang Sontoloyo, saudara. Sekarang ngerti. Orang Kristen itu sombong, saudara. Terlalu pede, saudara. Doa dijawab bagaimana? Doa yang kamu naikkan itu kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Cita-citamu, kepinginmu, mimpimu. Itu loh. Dan kita diajar untuk mental pengemis sama pendeta yang pengemis juga, betul? Seperti saya dulu, ada roh mengemis itu, tapi puji Tuhan segera keluar. Jadi orang Bambungnya udah pergi dari roh saya. Saya berterima kasih karena kasih karunia, karena Tuhan memberi pewahyuan dan mudah-mudahan ini mewahyukan juga. Kita diajar untuk hawa nafsu kita itu dibawa kepada penyembahan. Loh, darah dan daging tidak ada di bait Allah. Di kerajaan Allah tidak ada darah dan daging, Bapak Ibu Saudara. Darah daging itu semua keinginan hawa nafsumu. Kamu bawa ke hadapan Tuhan. Loh, bagaimana diterima? Gak bisa. Makanya tadi pagi saya ajarkan saudara, kalau Anda mau berdoa, doa di dalam iman yang benar. Iman yang benar bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah diberikan kemenangan, diberikan kekuatan, diberikan hak waris kerajaan Allah. Saudara diangkat menjadi anak Allah. Saudara bukan minta-minta karena engkau pengemis. Bukan, karena engkau datang dari surga dan engkau membutuhkan Tuhan. Engkau bawa semua pergumulanmu. Tetapi bukan dalam bentuk penyembahan. Karena penyembahanmu harus murni dari iman yang tulus. Katakan amin. Entah kamu dijawab, tidak dijawab, ditolong, tidak ditolong. Engkau tetap menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Engkau tetap melayani, engkau tetap beribadah. Gak urusan sama nasibmu. Nasibmu tidak ada urusannya dengan iman. Jangan mengeluh tentang nasib. Kamu mati. Ada ayatnya, bangsa Israel mengeluh nasibnya dan Allah membunuh mereka. Kita diajar mengeluh nasib ke gereja gitu loh masalahnya. Kalau tidak ada orang yang mau demo seperti saya ini, mau ngelawan pengajaran yang palsu itu, tidak ada yang berani saudara. Tanpa sadar kamu penuh hawa nafsu. 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa ya, melalui firman ini, Anda jadi Kristen yang benar. Malam ini bertobat. Luruskan kepercayaanmu. Kalau selama ini kau percaya hanya untuk cita-cita, kamu gak punya iman yang benar. Saya kasih tahu ya, jangan pakai imanmu untuk cita-citamu. Percuma. Sejak saya percaya Tuhan Yesus, cita-citaku gagal total. Bisa ngerti? Karena cita-citaku sekarang memuliakan Dia. Saya enggak peduli kerjaan apa. Saya enggak peduli berkat apa. Saya enggak peduli sampai hari ini. Dulu punya cita-cita saya saudara. Keluarga bahagia. Pekerjaan lancar. Rezeki banyak. Anak-anak diberkati semua. Itu cita-cita saya. Pingin kumpulkan gini, nanti ini, nanti itu. Ketika tahun 98 Tuhan Yesus datang ke saya. Buyar semua. Fokus saya langsung berbalik kepada Dia.
Saya sudah tidak mikirkan cita-cita. Karena saya pingin semua keluarga saya berkumpul bersama-sama. Dan kita akan melayani selama-lamanya. Memerintah bersama Tuhan Yesus. Itu cita-citanya. Jadi saya tidak pernah kecewa kalau anak saya gagal di usaha. Kalau cucu saya, kalau siapapun keluarga saya sampai bahkan kekurangan. Saya tidak pernah kecewa. Saya tidak pernah kecewa. Tapi justru saudara, orang-orang yang memiliki iman seperti ini, Tuhan menyertai. Besok saya harus mendoakan usaha anak saya di Jember. Saya nggak pernah bingung itu. Lihat saudara, terus pusing Pak. Kalau nanti sepi, tutup ya. Ya udah, emang gue pikirin. Kenapa Bapak doa? Karena saya punya Bapak. Saya minta restu dong. Itu aja. Saya nggak nuntut apa-apa dengan Bapakku di surga. Saya hanya berdoa untuk karyawan semua supaya tempat ini jadi berkat gitu aja. Gak urusan sama saya berhasil atau tidak berhasil. Tapi yang saya tahu Allah menyertai kami. Ketika satu ditutup, satu dibuka. Rezeki pasti jalan. Gak usah bingung. Ateis tanpa Tuhan jalan kok. Emang gue pikirin. Sekarang ngerti saudara. Ngerti saudara. Anda tidak perlu takut kalau nilaimu 3. Anda tidak perlu mencari yang 100. Di hadapan Tuhan 3 dan 100 kasihnya tetap sama. Jadi saudara ngapain Anda capek-capek sekarang? Udah berjalanlah sesuai dengan apa yang ditaruh dalam hatimu, passionmu lakukan. Tapi jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan ibadah, jangan lupakan pelayanan. Karena cita-citamu supaya kamu hidup berkenan dengan melakukan segala perintahnya. Itu lebih daripada segalanya. Katakan amin, katakan amin. Tapi berapa banyak orang yang punya iman ini? Anak-anaknya, coba lihat orang-orang kaya yang katanya orang Kristen. Mereka hanya peduli anak-anaknya sekolah luar negeri, bisnis, bisnis, bisnis. Supaya hebat, hebat, hebat. Cita-citanya mana? Bersyukurlah Anda melarat hari ini. Bersyukurlah Anda kekurangan pas-pasan hari ini. Bersyukurlah. Karena kamu menderita, asal kamu punya iman. Kamu tidak usah mikirkan anakmu mau ke sekolah luar negeri. Mikirkan apa Pak, duit aja gak ada, mikir bagus. Kamu tidak disita oleh setan. Ngerti sekarang? Tidak usah merengek-rengek juga. Supaya anakmu sekolah luar negeri, doa puasa lagi. Jangan berdoa puasa untuk sesuatu yang duniawi. Berdoa dan berpuasalah untuk sesuatu yang kekal. Jiwa-jiwa, jiwa-jiwa di Gaza, di Palestina, di Israel, di Korea Utara. Berdoa dan berpuasa.